Salam, selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai pembelajaran pada saat ini. Perlu saya ingatkan bahwa saat ini masih pembelajaran jarak jauh. Walaupun demikian, saya harapkan kalian untuk tetap bersemangat mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir nanti. Mari kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur yang tiada henti-hentinya, karena atas berkat dan penyertaan dan perlindungan-Mu kami boleh melaksanakan aktivitas atau pembelajaran pada saat ini. Oleh karena itu Bapa, kami mohon Engkau bimbing kami, sertai kami, dampingi kami, sehingga pembelajaran ini boleh berjalan dan berlangsung dengan baik. Kiranya Roh Kudus berkenan masuk di dalam hati sanubari kami satu persatu, agar hidup kami berkenan kepada Engkau. Ampunkan segala dosa serta kesalahan kami. Karena seluruh doa ini Tuhan, hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita akan mulai dengan tema atau judul, yaitu hidup beriman, yang terambil dari Ibrani 11 ayat 1, Yakobus 2 ayat 17, dan 2 Timotius 4 ayat 7. Saya akan membacakan salah satu ayat, yaitu 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Disimak. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 disamping tadi ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain nanti akan kami sampaikan. Mari kita melihat tadi Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu dari Yakobus 2 ayat 17 terkait dengan iman. Maka iman yang baik itu memang tidak hanya diucapkan, tetapi dilakukan atau dilaksanakan. Berikutnya kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama yaitu kita akan belajar terkait Nabi Nuh. Kita pasti ingat Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera atau kapal. Dan Nuh mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Walaupun memang Nuh ini diolok-olok oleh orang lain. Itu sebuah rintangan atau hambatan. Tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, itu dijalankan oleh Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh bersama keluarganya pada waktu ada hujan lebat 40 hari 40 malam, Nuh bersama keluarganya bisa diselamatkan.
Itu karena apa? Karena Nuh taat akan perintah dari Tuhan. Berikutnya, contoh yang kedua, yaitu Abraham. Pasti kalian pahamlah Abraham. Abraham diminta oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya satu-satunya, yaitu Ishak. Bagaimana kira-kira anak satu-satunya kemudian diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan atau dikorbankan? Nah, ternyata Abraham menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, membawa Ishak Bukit Moria dan mau disembelih. Tetapi Tuhan punya rencana. Yang disembelih itu bukan Ishak, tetapi Tuhan sudah menyiapkan anak domba. Itu adalah Abraham. Jadi Abraham ini benar-benar orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan karya Tuhan. Berikutnya adalah Tuhan Yesus. Ini di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak Kanaan. Kita bisa melihat seorang perempuan Kanaan, anak dari perempuan Kanaan ini kerasukan setan dan sangat menderita. Ketika ia menderita, kemudian mendengar Yesus sedang berada di daerah dekatnya, perempuan ini segera pergi ke sana dan meminta Yesus menyembuhkan penyakit anak perempuannya itu. Yesus ternyata tidak memperdulikan permintaan perempuan itu, dan perempuan ini terus berusaha mendekati, berupaya bagaimana supaya Yesus itu mau untuk menyembuhkan, dan tergeraklah hati Tuhan Yesus sehingga seorang anak ini bisa disembuhkan. Contoh yang lain adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi di Kapernaum. Jadi ini perwira yang sangat tinggi kedudukannya di Romawi pada waktu itu. Dan kebetulan hamba seorang perwira ini sedang sakit. Maka Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, tapi dengan cara tidak secara tiba-tiba, tetapi ada proses, yaitu ada percakapan dengan orang suruhan dari perwira Romawi. Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, ke rumah perwira Romawi ini, tetapi Tuhan Yesus cukup menyembuhkan dari tempat ini, dan benar-benar Tuhan Yesus punya kemampuan itu. Akhirnya sembuh hamba seorang perwira tersebut. Mari kita melihat kata iman dalam perjanjian lama. Itu artinya adalah berpegang teguh. Jadi beriman itu berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Itu kata iman dalam perjanjian lama. Kita melihat iman dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 kita baca bersama-sama. Iman adalah
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini ayat emas ini supaya dihafalkan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 itu di sini dijelaskan iman itu harus dipelihara. Iman itu harus dipelihara. Dalam Efesus 2 ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan seterusnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Hidup orang yang memelihara iman. Hidup orang yang memelihara iman. Jadi kita punya iman itu harus dipelihara. Jangan dibiarkan. Yang pertama yaitu bijaksana di tengah krisis yang sedang dihadapi. Contohnya adalah Daniel. Di dalam Daniel 1 ayat 8, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman bahwa pembuangan yang dialaminya memiliki dimensi pengajaran, sehingga mereka peka bagaimana seharusnya mengambil sikap. Karena iman, mereka tidak menyantap makanan yang diberikan raja dengan kemewahannya. Karena iman, mereka percaya akan lebih bugar dengan santapan sederhana. Jadi perlu saya tegaskan di sini, anak-anak, bahwa di dalam kitab Daniel 1 ayat 8 ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego ini orang-orang dari Israel yang berada di negara orang lain. Mereka ini orang-orang terpandang, orang-orang yang terkenal karena apa? Punya suatu kehebatan, sehingga orang-orang yang ada di kerajaan itu tidak memandang sebelah mata. Sehingga permintaan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk tidak makan makanan yang dimakan oleh raja, dia hanya cukup makan yang sederhana. Ternyata kenyataannya bertiga ini semakin kuat, gagah. Bahkan di sini dikatakan bahwa dia bugar dengan tidak makan makanan dari raja tersebut. Kemudian yang kedua, menerima keterbatasan dirinya. Perlu diketahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Allah. Sebagai ciptaan, manusia itu mempunyai keterbatasan atau kekurangan. Karena keterbatasan itu, maka manusia menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Jadi menerima keterbatasan dirinya, itu artinya seperti itu. Yang ketiga yaitu terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan, menghormati norma sosial masyarakat. Ini artinya apa ini? Yaitu dalam segala situasi manusia harus tetap menjaga komitmennya untuk tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan dengan mesra, dengan baik.
manusia seperti yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawannya tadi, Sadrah, Mesakh, dan Abednego, di tengah lingkungan yang pluralistik, mirip dengan konteks Indonesia yang majemuk. Namun Daniel yang beriman tidak menjadikan langsung menolak semua norma yang ada. Itu arti daripada yang nomor 3. Yang keempat, yaitu menerima segala peristiwa kehidupan yang dialami. Artinya apa? Di sini dikatakan orang beriman menerima berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya dengan mengakui kedaulatan Allah dalam hidupnya. Hal ini berbeda dengan sikap pasrah dan paralistik, itu istilahnya. Tentu saja dalam menghadapi masalah, orang beriman akan berupaya mengatasinya, tetapi tidak mengandalkan kemampuan sendiri, namun sambil berupaya tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Kita melihat ciri-ciri orang yang memelihara iman. Ciri-ciri orang yang memelihara iman. Yang pertama adalah bijaksana di tengah krisis. Jadi di dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, kita harus tetap bijaksana. Kemudian yang kedua adalah menghormati norma sosial, seperti tadi yang saya sampaikan. Dan yang ketiga yaitu menerima keterbatasannya. Jadi kita sebagai makhluk Tuhan biasa pasti punya keterbatasan. Dan yang keempat adalah akrab dengan Tuhan. Ini kita harus akrab dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, yang memelihara hidup kita. Yang kelima, yaitu tetap setia apapun keadaannya. Tetap setia. Dalam bahasa Jawa tidak nglokro, ya, tapi tetap setia apapun keadaan yang dialaminya. Dan yang keenam adalah menerima baik buruk keadaan yang ada. Berikutnya anak-anak, kita akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk dicatat. Petunjuknya adalah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar. Itu petunjuknya. Nomor 1, sebutkan 3 tokoh dalam Alkitab yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Sebutkan 3 tokoh dalam Alkitab yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, sebutkan usaha-usaha keluargamu dalam upaya memelihara imannya. Sebutkan usaha-usaha keluargamu dalam upaya memelihara imannya, supaya dikerjakan dengan baik. Kita akan akhiri pembelajaran pada saat ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sehingga pembelajaran pada saat ini dari awal, pertengahan, ke akhirnya boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Apapun yang sudah kami pelajari bersama, kami gumuli bersama, kiranya Tuhan berkati, tanamkan di dalam hati, sanubari kami satu persatu, agar supaya kami boleh
menjalankan, melaksanakan, mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami ada dan berada. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu taat dan setia padamu dalam kondisi apapun, supaya iman kami tetap terpelihara, iman kami tidak luntur, iman kami tidak goyah, iman kami akan selalu kuat dan tangguh. Ampunkan segala dosa serta kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.